Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diputra dengan NIM 2304010102081 dari kelas IF 404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait rangkuman materi sesi 7 sampai dengan 14 komunikasi data sebagai ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama ada sesi 7 terkait data link control. Poin pertama ada kontrol aliran. Tujuannya ini menghindari gangguan pada penerima dan mencegah buffer overflow. Untuk waktu transmisinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan semua bit ke media transmisi. Kemudian ada waktu propagasi, yakni waktu yang dibutuhkan bit untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, metode stop dan wait. Cara kerjanya yakni pengirim mengirim frame, kemudian penerima mengirim tanda pengakuan dalam kurung ACK, dan pengirim menunggu ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Kelemahannya yakni tidak efisien untuk frame besar karena hanya satu frame yang bisa dikirim dalam satu waktu. Kemudian terkait fragmentasi, prosesnya yakni memecah data besar menjadi frame kecil untuk mengatasi batasan buffer. Keuntungannya, kesalahan bisa dideteksi lebih awal dan hanya frame yang bermasalah yang perlu dikirim ulang. Kemudian ada konsep sliding Windows Flow Control. Konsepnya yakni mengizinkan banyak frame berada dalam transit dengan buffer receiver berukuran wave. Metode pengirim bisa mengirimkan hingga wave frame tanpa ACK dengan setiap frame diberi nomor. Penggunaannya menggunakan nomor frame modulo 2 pangkat K untuk pelacakan. Kemudian ada perbaikan sliding window, penerimaan tanpa persetujuan. Receiver bisa mengakui frame tanpa harus mempersetujui frame berikutnya. Kemudian piggybacking, pengiriman ACK dan data dalam satu frame untuk efisiensi. Untuk poin pendeteksian error, metodenya menggunakan bit tambahan untuk kode kesalahan seperti parity dan CRC. Parity yakni menyediakan bit tambahan untuk memastikan jumlah bit satu genap atau ganjil. CRC menggunakan deretan bit untuk memeriksa integritas data. Kemudian ada error control, metodenya meliputi ARQ, automatic repeat request seperti stop and wait, go back and, dan selective reject. Stop and wait yakni mengirim satu frame, kemudian menunggu ACK. Jika rusak, maka frame dikirim ulang. Ada juga go back end, mengirim beberapa frame sekaligus. Jika terjadi error, frame yang salah dan semua berikutnya dikirim ulang. Kemudian ada selective reject, hanya frame yang bermasalah yang dikirim ulang, memerlukan buffer lebih besar dan logika kompleks. Kemudian ada konsep juga high level data link control, disingkat HDLC. Jenis stasiunnya ada primary, secondary, dan combine. Kemudian mode transfer, ada NRM, normal response mode, ABM, asynchronous balance mode, dan ARM, asynchronous response mode. Kemudian struktur frame-nya yakni ada flag, address, control information field, dan FCS, frame check sequence. Kemudian yang terakhir ada protokol DLC, jenisnya LAPB, dalam kurung X.25, kemudian ada LAPD, ISDN, LAC, medium access layer, frame relay, dan ATM, atau singkatan dari asynchronous transfer mode. Kemudian lanjut ke sesi 9 terkait multiplexing. Di sini ada frekuensi division multiplexing. Konsepnya yakni membagi bandwidth menjadi frekuensi yang berbeda untuk setiap sinyal dengan guard bands untuk menghindari tumpang tindih. Contoh yang penerapan ini adalah radio broadcast. Selanjutnya ada synchronous time division multiplexing atau TDM. Konsepnya ini menginterleave sinyal digital dalam slot waktu tetap. Keuntungannya stabilitas data rate tanpa memerlukan header tambahan dan kontrol aliran. Kemudian ada push stuffing, yakni metode menambahkan bit tambahan untuk menyamakan clock lokal. Selanjutnya ada ISDN, ISDN. Yang pertama basic ISDN interface menggunakan pseudo ternary encoding. Data rate-nya kita 192 kbps. Kemudian ada primary ISDN interface mendukung PBX. Data rate-nya hingga 1544 Mbps untuk Amerika Serikat dan 2048 MB per second untuk Eropa. Kemudian ada SONET atau SDH.
Konsepnya yakni hierarki sinyal dengan STS1 atau OSI1 menggabungkan beberapa STS1 menjadi STSN. Kemudian ada statistical TDM. Konsepnya yakni mengalokasikan slot waktu dinamis untuk mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada asymmetrical digital subscriber line atau disingkat ADSL. Konsepnya yakni menggunakan twisted pair dengan kapasitas downstream lebih besar dari upstream. Lanjut ke sesi 10 terkait switching network. Di sini ada konsep circuit switching, yakni menyediakan jalur khusus antara dua stasiun melalui 3 fase: establish, transfer, dan disconnect. Kemudian ada komponennya yakni subscriber, local loop, change, and office, dan trunks. Selanjutnya space division switching, yakni menggunakan crossbar switch dengan jalur fisik terpisah. Kemudian ada multi-stack switch, mengurangi jumlah cross point dan meningkatkan keandalan. Ada time division switching, yakni konsep untuk membagi bit stream ke dalam slot waktu pada bus berkecepatan tinggi. Komponennya yakni subscriber, local loop, exchange, and office, dan trunks. Kemudian ada routing, metodenya ada statis, dinamis, dan alternatif. Kontrol signaling, komunikasi terkait pengaturan panggilan dan informasi status. Untuk signaling ada 2, in-channel signaling, yakni menggunakan saluran yang sama untuk signaling dan panggilan. Kemudian ada out-of-band signaling, menggunakan saluran terpisah untuk signaling. Kemudian lanjut ke sesi 11 terkait paket switching. Paket switching yakni mengirim data dalam paket kecil dengan mekanisme store and forward. Keuntungannya efisiensi jalur, konversi kecepatan data, dan prioritas. Selanjutnya ada teknik switching, yakni datagram, paket diperlakukan secara independen, rutenya bervariasi. Kemudian ada virtual circuit, rute sudah dirancangkan sebelumnya, identifikasi paket menggunakan virtual circuit. Kemudian untuk routing, ada kriterianya, kebenaran, kesederhanaan, ketahanan, stabilitas, keadilan, optimalitas, dan efisiensi. Untuk strateginya ada fixed routing, random, dan adaptive routing. Kemudian di sini ada protokol X.25. Konsepnya ini mendefinisikan 3 lapisan, fisik, link, dan paket. Untuk fiturnya virtual call, permanent virtual circuit, dan pemrosesan paket. Lanjut ke sesi 12, yakni terkait asynchronous transfer mode atau ATM. Konsepnya yakni menggunakan sel berukuran tetap untuk transfer data. Bidangnya dalam ATM ini pengguna, kontrol, dan manajemen. Kemudian ada Virtual Channel Connection, VCC, dan Virtual Path Connection, VPC. VCC ini untuk transfer data end-to-end, sinyal kontrol, dan manajemen. Sedangkan VPC ini bundle dari VCC, menyederhanakan arsitektur dan meningkatkan kinerja. Lanjut ada sel ATM, ukurannya yakni header sebesar 5 oktet, kemudian field informasi sebesar 48 oktet. Kontrol aliran yakni untuk mengatur aliran lalu lintas. Kategori layanan ATM ada CBR, laju bit konstan untuk aplikasi sensitif waktu. Kemudian ada RT-VBR, laju bit variabel waktu nyata. Kemudian ada NRT-VBR, layanan untuk lalu lintas variabel. Kemudian UBR, layanan upaya terbaik, cocok untuk aplikasi yang toleran terhadap kehilangan sel. Selanjutnya lanjut ke sesi 13 terkait ATM dan frame relay. Yang pertama adalah layanan laju bit yang tersedia atau ABR. Konsepnya ini menentukan laju sel puncak dan minimum dan kapasitas cadangan dibagi antara sumber ABR. Lapisan adaptasi ATM. Fungsinya untuk mendukung protokol transfer informasi yang tidak berbasis ATM seperti PCM dan IP. Tipe AAL ada tipe 1, 2, 3 atau 4, dan 5 untuk berbagai aplikasi. Layanan lapisan adaptasi menangani kesalahan transmisi, segmentasi dan perakitan ulang, tangani sel yang hilang dan salah masukan, kemudian kontrol aliran dan pengaturan waktu. Jenis aplikasi yang didukung, emulasi sirkuit, suara dan video VBR, layanan data umum, IP melalui ATM. Kemudian frame relay, ini dirancang agar lebih efisien daripada protokol X.25. Dikembangkannya sebelum ATM, basis terpasang lebih besar dari ATM. ATM sekarang lebih diminati pada jaringan berkecepatan tinggi. Kemudian terakhir transfer data pengguna, satu jenis frame, tidak ada sinyal in-band, tidak ada nomor urut,
tidak ada aliran atau kontrol kesalahan. Kemudian ada sesi 14 terkait teknik transmisi. Konsepnya yakni adalah cara data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Tujuannya yakni menjamin data sampai dengan akurat, cepat, dan efisien. Kemudian ada komponen utama dari teknik transmisi adalah transmitter yang pertama yaitu pengirim, kemudian yang kedua transmisi medium atau media transmisinya, kemudian yang terakhir adalah receiver atau penerima. Kemudian ada jenis teknik transmisi. Di sini dibagi beberapa berdasarkan sifatnya. Yang pertama transmisi paralel versus serial. Untuk paralel ini banyak bit dikirim secara bersamaan atau jarak pendek. Kemudian untuk serial bit dikirim satu persatu secara berurutan dan kurung jarak jauh. Kemudian ada transmisi sinkron versus asinkron. Sinkron ini maka data dikirim dengan sinyal clock yang sinkron. Sedangkan asinkron data dikirim dengan start and stop bit tanpa clock bersama. Kemudian ada simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex ini satu arah, contohnya adalah TV. Kemudian half duplex adalah dua arah secara bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Kemudian untuk full duplex, dua arah secara simultan atau bersamaan. Contohnya adalah telepon. Kemudian untuk media teknik transmisi, yang pertama ada media fisik. Contohnya seperti twisted cable, ini sifatnya murah dan juga tapi terbatas secara jangkauan. Kemudian ada coaxial cable, tahan gangguan, biasanya digunakan pada TV kabel. Kemudian ada fiber optik, sangat cepat, jarak jauh, akan tetapi mahal. Kemudian yang selanjutnya ada media nirkabel. Ada radio frekuensi, biasanya digunakan untuk WiFi atau Bluetooth. Kemudian microwave, jangkauannya luas dan juga membutuhkan line of sight. Kemudian yang terakhir adalah infrared, jarak dekat dan bebas interferensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.